Selamat datang. Anda pernah nggak sih lagi santai scroll media sosial, tiba-tiba lihat satu postingan yang bikin darah langsung naik? Oh, sering banget. Rasanya pengen langsung balas komen saat itu juga kan? Nah, itu dia. Dan hari ini kita akan bahas sebuah solusi yang cukup unik untuk situasi kayak gitu. Kombinasi yang menarik banget. Betul, di satu sisi kita punya teknik psikologi modern namanya EFT atau Emotional Freedom Techniques. Dan di sisi lain, Ada prinsip luhur dari Al-Quran, yaitu tabayun. Jadi kita mau bedah nih, gimana caranya dua hal ini, satu dari sains, satu dari wahyu, bisa jadi semacam rem darurat buat emosi kita. oke, kita mulai dari EFT dulu deh. Jujur aja ya, pas pertama kali saya baca soal tapping atau ketuk-ketuk badan gini, kedengarannya agak, aneh sih. Haha, iya iya, banyak yang mikir gitu awalnya. Ini beneran ada basis sainsnya atau lebih ke efek placebo aja? Pertanyaan bagus. Jadi idenya tuh sebenarnya cukup logis. Waktu kita marah atau stres, kan tubuh kita masuk mode lawan atau lari. Iya ya, amigdala di otak jadi aktif kan? Tepat. Nah, menurut praktik yang banyak dijelaskan, misalnya dari EFT Center, tapping di titik-titik meridian acupressure ini tuh kayak menekan tombol reset. Oh, tombol reset. Betul, ini ngirim sinyal penenang ke otak, kita bilang ke amigdala, hei tenang, nggak ada ancaman nyata. Jadi ini intervensi fisik buat menenangkan respons emosional. Oke, oke paham. Jadi ini kayak biohack simple buat menenangkan diri, gitu ya? Nah, setelah kita lebih tenang pakai EFT, baru prinsip tabayun ini masuk. Tepat sekali. Kalau EFT itu alat ikhtiarnya buat meredakan api emosi, nah tabayun ini jadi panduan ilahiyahnya. Di Surah Al-Hujurat itu kan, ayat 6. Betul, kita diperintahkan buat periksa dulu kebenaran berita. Tapi ini bukan sekedar fact-checking biasa loh. Maksudnya? Ini juga proses pembersihan hati atau tazkiyatun nafs. Membersihkan hati dari prasangka, curiga, sama amarah yang bisa bikin kita buta. Ini nih yang penting. Prakteknya gimana di dunia nyata? Misal saya lagi panas-panasnya debat sama pasangan. Masa saya harus, bentar ya, terus tapping di depan dia? Ya nggak gitu juga. Kuncinya itu jeda. Anda bisa izin sebentar ke toilet atau ke ruangan lain. Oke, terus? Di situ lakukan aja beberapa putaran tapping. Nggak usah semua titik. Yang gampang aja, kayak di sisi tangan atau di bawah tulang selangka. Sambil tapping bisa ucapkan afirmasi. Afirmasi yang diislamisasi tadi ya? Iya, contohnya, ya Allah meskipun saya marah banget sekarang, saya pilih untuk tenang dan mencari kebenaran dengan tabayun. Atau zikir singkat aja. Begitu kepala lebih dingin, baru deh kembali buat klarifikasi. Wow. Jadi ini benar-benar kayak pasang peredam kejut emosional sebelum kita ngomong? Persis. Saya jadi nginget contoh di salah satu sumber kita. Soal ibu yang marah lihat nilai anaknya jelek. Iya, itu contoh yang bagus banget. Dia nggak langsung marah, tapi masuk kamar dulu, pakai EFT. Setelah tenang, dia baru tanya baik-baik ke anaknya. Ternyata anaknya lagi dibully di sekolah. Nah kan, bayangkan kalau dia langsung meledak. Hasilnya pasti beda jauh. Ini mengubah reaksi impulsif jadi respon yang terukur. Beda banget antara langsung nyerocos sama respon yang dipikirkan mateng-mateng. Jadi kalau saya coba simpulkan nih, ini kayak kita lagi memperbaiki hardware dan software kita barengan ya. Gimana tuh? EFT menenangkan hardware-nya, sistem saraf kita. Terus, tabayun jadi software atau sistem operasi yang nuntun niat dan tindakan kita sesudahnya. Wah, analogi yang pas sekali. Dan ada catatan etisnya juga yang penting. Apa itu? EFT ini murni alat bantu. Selama nggak ada unsur keyakinan yang menyimpang atau syirik, ya boleh-boleh aja. Intinya tetap dinilai tabayun itu sendiri sebagai perintah Tuhan. Dan tabayun pun harus dengan adab yang baik ya, bukan kayak interogasi. Sebuah kerangka kerja yang sangat praktis ya, menggabungkan fisik dan spiritual. Bener-bener ngasih cara pandang baru buat ngadepin konflik. Dan integrasi ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan yang lebih dalam untuk Anda renungkan. Oke. Sumber-sumber ini nunjukin cara menggabungkan alat ilmiah modern dengan tuntunan ilahiyah untuk menciptakan harmoni. Pertanyaannya adalah, di area lain dalam hidup Anda, di mana lagi perpaduan antara logika dan alat dengan nilai dan spiritualitas bisa Anda terapkan untuk menghasilkan solusi yang lebih utuh dan bijaksana?